Teman-teman pernah nggak bertanya, apa sih hal yang terpenting untuk bisa lebih banyak kelimpahan, supaya bisa lebih sukses, pendapatannya lebih meningkat dan juga berkelanjutan, intinya lebih banyak uang atau abundan? Jawabannya itu adalah satu, yaitu kita memperbaiki mindset uang kita. Nah, mungkin teman-teman juga akan bilang, really? Yakin tuh, mindset uang yang paling penting. Lah, terus strategi dalam bisnis gimana? Terus, what about teknik pemasaran, teknik penjualan, yada. Yap, semuanya itu penting, tapi mindset uang itu yang paling penting, atau ibaratnya itu kayak landasannya, alias sesuatu yang harus dimulai duluan atau diperbaiki duluan, baru lain-lainnya itu akan menyusul untuk dipelajari. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Ya, namanya strategi pemasaran, ini dan itu kan selalu ada aja ya. Tekniknya tuh pasti banyak lah. Sama lah kalau percintaan itu kan pasti banyak sekali teknik-tekniknya, dari mulai manipulasi sampai yang aneh-aneh kayak gitu ya. Nah, misalnya nih, ada 100 orang yang nyobain strategi pemasaran. Tapi sudah pasti biasanya hanya 10-20 dari mereka yang akan berhasil. Why like that? Kenapa kayak gitu? Karena kesuksesan itu tidak hanya tergantung pada strategi yang lebih baik ya, bukan triknya, bukan kontennya, bukan caranya pemasaran, manipulasinya, tapi kesuksesan dan juga kebebasan finansial kita itu tergantung pada mindset kita. Self-sabotase itu bekerja pada mindset kita. Jadi kita akan mulai meragukan diri kita sendiri. Aku nggak pinter, atau aku nggak cantik, aku nggak kurus, aku tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya, aku nggak punya koneksi orang-orang yang bisa memperlancar usahaku, la. Sebenarnya semua orang itu kan bisa sukses, ya kan? Nggak peduli dia itu punya banyak waktu atau enggak, dia pinter apa enggak, cakep apa enggak, punya koneksi atau enggak, tapi yang pasti semua orang itu bisa sukses. Kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan di dalam pikiran kita. Tapi semua itu dimulai dengan mindset uangmu atau money mindsetnya ya. Nah, sekarang bagaimana self-sabotase itu bekerja dengan uang khususnya. Jadi ada dua cara di mana self-sabotase itu bisa menahan kita seputar uang. Yang pertama itu adalah kita akan membuat keputusan berdasarkan keadaan kita saat ini daripada kita mikirin tujuan kita ke depannya. Nah, jadi bukannya kita menginvestasikan atau fokus energi dan juga resource kita dalam proses penciptaan, atau misalnya kita bikin kursus nih biar sukses gitu kan ya, fokusnya ya ke proses penciptaan, tapi kita karena merasa terbatas ya sudah kita menggabungkan semua barang gratis yang bisa kita temukan, misalnya dari free journal PDF-nya, terus website-nya nanti isinya link meditasinya dari podcastnya si A atau cara olahraga dari podcastnya si B, yada intinya gratisan semua gitu, bukan kita yang bikin. Nah, hal ini akan berdampak pada pengalaman si klien dalam kursus yang kita buat dan persepsi mereka seputar produk kita, yang istilahnya mereka akan bilang your product is stink, alias produkmu bau busuk gitu. Lu cuma mau cuan doang gitu. Nah, ini yang aku maksud dengan menyabotase kesuksesan kita. By the way, apa yang aku ceritakan ini benar terjadi ya. Jadi banyak sekali kelas online di luar sana yang isinya comot karya sana-sini gitu kan. Bahkan ada beberapa yang mencomot karyaku, saking lucunya gitu, dia masih menggunakan simbolku. Jadi simbolnya KH itu kan aku punya sendiri, branding lah ya, dan branding itu aku bikin sendiri, aku yang bikin tulisan itu pakai Wacom. Nah, intinya dia masih ada itu, ada brandingku masih ada di sana, dan dia jual kelas itu yang berbeda sih, entah apa yang dia jual, tapi yang pasti dia memakai materi yang aku buat. Nah, yang kedua itu adalah kita akan menghabiskan uang secara impulsif atau membuat keputusan keuangan yang sangat buruk. Jadi misalnya nih,
kita itu baru saja mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak bulan ini gitu kan. Penjualannya laris manis, bagus gitu ya. Nah, kita malah pergi berbelanja, kita menghabiskan semua ekstra yang kita hasilkan, bukannya menginvestasikannya ke dalam bisnis lagi kayak gitu ya, atau building wealth yang lainnya. Nah, ternyata bulan selanjutnya pemasukannya itu jauh melorot ya, seret karena banyak isu ini dan itu, krisis moneter dan lain-lain. Nah, orang tersebut akan merasa, oh my God, what shall I do? Kemudian dia akan merasa ragu sama dirinya sendiri, kemudian dia jadi procrastination, bermalas-malasan, gak mau kerja lagi, ngerasa dirinya gak baik, gak bagus, dan akhirnya dwindling down ke bawah kayak gitu ya. Nah, aku rasa kita semua pernah berada di posisi ini dan semua orang memiliki masalah mindset seputar uang atau money mindset. Apa itu money mindset? Jadi secara sederhananya, money mindset itu adalah sikap dan juga keyakinan kita tentang uang. Nah, keyakinan kita tentang uang itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita mengambil tindakan, dan juga perilaku kita terhadap uang. Nah, mindset uang kita itu juga akan mempengaruhi beberapa hal, seperti keyakinan kita tentang apakah aku mampu menghasilkan banyak uang. Terus bagaimana caranya aku untuk berinvestasi sama diriku sendiri dan juga bisnis. Kemudian apakah aku akan menghabiskan uang secepat mungkin ketika aku mendapatkannya. Ini ada yang seperti itu loh ya. Itu berarti masih ada masalah seputar scarcity. Kemudian pemikiran seputar seberapa keras kita harus bekerja untuk menciptakan kebebasan finansial. Kalau kamu masih mikirnya berat, kayaknya harus kerja keras, kamu tidak akan berada di posisi itu. Itu yang aku rasakan dulu ya. Jadi sebelum aku mendapatkannya, ya memang aku mikirnya, oh, aku harus kerja keras nih, harus kerja keras kayak gitu. Nah, setelah aku ada di posisi itu, di jalur itu, di mana aku building the area untuk mencapai kebebas finansial, 1 tahun ya itu prosesnya. Nah, dalam 1 tahun itu ternyata kalau aku ingat-ingat lagi, it was like having fun, kayak main-main aja sama temanku, kita banyak bercanda, having fun, semuanya tuh kayak having fun. Nah, sekarang mindset uang yang positif itu kan berarti kita percaya bahwa kita itu bisa menghasilkan, kita bisa menabung, dan juga menginvestasikan uang dengan mudah. Nah, itu tadi kan, setelah aku menjalani, aku merasanya seperti itu. Tapi sebelumnya, waktu aku masih ada blog di money mindset, rasanya kayak harus bekerja keras. Tapi pas udah ngelewatin, rasanya kayak having fun, aku bisa, semuanya mungkin. Jadi pada dasarnya, uang itu kan adalah sumber daya yang tak terbatas, yang bisa kita akses kapan saja. Ya kan? Nah, kita juga percaya bahwa uang itu adalah sesuatu yang baik yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Regardless sejarah uang itu bagaimana, karena selalu ada bagian yang gelap seputar uang. Segala sesuatunya kan selalu ada 2 sisi ya. Nah, mindset uang negatif di sisi lain itu berarti kita akan merasa kesulitan dengan uang. Entah itu merasa cemas atau khawatir saat memikirkan uang, atau mungkin kita merasa kayak bersalah tentang menghasilkan uang banyak, atau deg-degan, atau kayaknya maunya bawaannya ngabisin kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya mindset uangnya masih jelek, biasanya kita itu akan merasa kayak kalau mikirin duit itu deg-degan, atau cemas, atau takut, atau mungkin bitter, atau mungkin marah, atau mungkin merasa bersalah tentang menghasilkan banyak uang, kemudian buru-buru menghabiskannya, atau mungkin ngerasa kayak nggak nyaman, aku punya lebih banyak uang dari orang tuaku misalnya, atau orang lain, atau kakaknya, atau adiknya, kayak gitu. Rasanya itu belum benar. Bagaimana money mindset ini sebenarnya dibentuk? Jadi mindset uang kita itu kan dipengaruhi oleh keluarga kita, teman-teman kita, dan juga masyarakat. Kalau misalnya orang-orang di sekitar kita itu memiliki mindset uang yang negatif, maka
ada kemungkinan besar kita juga akan memiliki mindset yang sama, darling. Nah, keluarga kita dan bagaimana cara kita dibesarkan itu akan mempengaruhi mindset uang kita. Misalnya, kalau misalnya orang tua kita itu selalu stres seputar uang, mungkin mama papanya itu berdebat ya, berantem gara-gara duit atau gara-gara tagihan, maka kita mungkin akan tumbuh dengan berpikir bahwa uang itu adalah sumber kecemasan dan juga stres, mungkin kebencian. Nah, kalau misalnya keluarga kita itu tidak pernah membicarakan uang, maka kita mungkin akan tumbuh dengan merasa bahwa uang itu adalah topik yang tabu. Intinya, sesuatu yang tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Nah, pola asuh kita dan apa yang kita alami sebagai anak-anak ini akan memainkan peran yang sangat besar dalam pertumbuhan kita, bagaimana kita merasa tentang uang sebagai orang dewasa. Nah, kalau misalnya salah satu dari poin yang aku sebutkan itu kayaknya, oh itu gue banget tuh. Nah, maka saatnya untuk melihat lebih dekat lagi pada mindset uangmu dan melakukan sesuatu, darling. Kemudian faktor kunci yang menentukan itu apakah kita itu punya masalah dalam mindset uang kita. Nah, silahkan untuk dipertanyakan bagaimana perasaannya ketika menghadapi pengeluaran yang tak terduga. Atau ketika memberitahu orang-orang harga program atau layanan kita. Ngerasanya kayak malu nggak? Seandainya kita minta seseorang untuk membayar hutangnya, bagaimana rasanya? Kalau masih nggak nyaman, ya kita lihat lagi ke money mindset kita bagaimana ya. Kemudian saat kita keluar makan malam, seseorang memesan makanan atau minuman yang mahal, gimana perasaanmu? Nah, kalau misalnya kita nggak merasa nyaman dengan semua yang aku sebutin tadi, maka kita memiliki masalah terkait dengan mindset uang kita. Kemudian sekarang bagaimana sih caranya meningkatkan mindset uang kita? Kalau misalnya teman-teman tuh ya punya salah satu dari yang aku sebutin tadi, jangan khawatir karena kita itu bisa mengubah sikap dan juga keyakinan kita seputar uang. Langkah pertama untuk meningkatkan mindset uang kita itu adalah selalu sama guys, yaitu awareness atau kesadaran. Intinya kita itu perlu menyadari bahwa mindset uang kita itu ada masalah di sana dan kita harus menggantinya atau memperbaikinya karena banyak orang yang nggak sadar kan. Kalau nggak sadar ya kita nggak akan pernah bisa berubah, nggak akan pernah bisa memperbaikinya, seperti itu. Nah, setelah kita sadar bahwa kita ada masalah di sana, kita harus membuat keputusan dengan mengatakan bahwa ini adalah momenku. Jadi ini momenku. Nah, karena dengan begitu kita sudah memutuskan sesuatu ya, sudah menetapkan niatnya itu seperti apa. Karena alam semesta itu kan selalu berkonspirasi untuk membantu kita dan selalu mendukung kita. Tapi kita harus menetapkan dulu, ambil keputusan dulu, baru nanti akan disupport sistemnya jalan gitu kan. Nah, next kita itu akan mengidentifikasikan keyakinan yang membatasi. Jadi setelah kita membuat keputusan, langkah yang selanjutnya yang pasti, yang wajib harus dilakukan itu adalah kita memperhatikan pikiran kita dan juga kata-kata yang kita ucapkan tentang uang. Jadi daripada kita bilang, aku nggak bisa membelinya mahal banget, kayak gitu ya. Mungkin kita bisa ganti dengan pertanyaan, gimana ya caranya aku bisa beli ABCD, kayak gitu. Ask question. Terbuka kan, bukan tertutup. Kalau aduh mahal banget, nggak bisa, itu kan closing ya. Tapi kalau question, pertanyaan kan kebuka kan, gimana ya caranya? Kan question. Nah, siapa yang akan menjawabnya? Bukan kita kan, karena kita juga nggak tahu gimana caranya. Tapi kan ilahi tahu, oh lu pengen itu. Oke deh, aku akan berkonspirasi untuk membantumu seputar hal itu. Nanti tiba-tiba something happen, something.
yang kita sebut sebagai miracle atau keajaiban hadir dalam hidup kita. Nah, itu pasti kejadian. Aku sudah berulang kali seperti itu. Gimana ya caranya? Walaupun aku sebenarnya ada ya, misalnya kalau pakai logikaku, nalarku itu selalu bilang, udah dicairin deh investasiku gitu, nggak tahan gitu kan. Kadang pengennya gratifikasi gitu ya, buru-buru gitu. Di situ aku gunakan, gimana ya caranya? Kayak gitu. Aku pengen ini tapi gimana ya caranya aku bisa beli itu? Ternyata ada saja guys, ada saja di luar dugaan dari sumber yang tak terduga. Pokoknya selalu kejadian berulang kali. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, daripada kita bilang, aduh pendapatan bulan ini lagi turun banget nih, lagi seret. Silakan untuk mengganti dengan kalimat syukur. Kayak misalnya, aku bersyukur banget karena ada saja uang yang masuk bulan ini. Walaupun mungkin 10% dari bulan lalu gitu ya. Nah, mungkin tampaknya hal ini kayak sesuatu yang sepele ya perubahannya. Tapi hal ini akan membawa perubahan yang sangat besar dalam cara kita berpikir dan merasakan seputar uang. Daripada kita ngelihatnya gelo, kita ngelihatnya bersyukur. Semakin kita bersyukur, itu akan lebih banyak lagi masuk ke kita ya. Jadi kata-kata kita itu akan menjadi benih dari keyakinan kita. Apa yang kita katakan pada diri kita sendiri itu akan menjadi fondasi dari perilaku dan juga tindakan kita. Nah, ketika kita memberi diri kita itu informasi baru, kita itu akan mulai berubah cara berpikirnya seputar uang. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kita akan melihat situasi keuangan kita itu pelan, tapi pasti akan membaik. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas membuat keyakinan positif seputar uang. Jadi, menumbuhkan keyakinan positif tentang uang itu kan adalah hal yang terpenting untuk merasa seolah-olah kita itu bisa menjadi magnet uang. Nah, sedangkan keyakinan negatif tentang uang itu akan menarik kita ke bawah yang membuat proses menciptakan uang itu akan terasa kayak sulit, penuh drama, harus struggling, harus wrestling, gitu ya. Bagian dari proses menciptakan keyakinan yang baru yang lebih positif seputar uang itu adalah dengan mengidentifikasikan keyakinan yang membatasi seputar uang yang kemudian secara sadar kita akan menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif. Jadi maksudnya gini, daripada kita itu berpikir bahwa uang itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor, sesuatu yang susah, sesuatu yang bikin marah, coba berpikir bahwa uang itu adalah alat yang bisa membantu kita untuk mencapai apapun tujuan kita. By the way, untuk membantu proses ini berjalan dengan rutin dan mudah, aku memiliki audio subliminal. Seputar abundance, guys. Intinya, di dalam audio ini ada 15 afirmasi yang tidak akan didengarkan oleh pikiran sadar, karena yang namanya juga subliminal, ya kan? Jadi, dengan hanya mendengarkannya secara teratur, itu akan mengubah pola pikir dan juga perilaku negatif yang lama seputar abundan atau seputar duit menjadi hal yang lebih positif. Dan guys, banyak sekali testimoni seputar audio ini ya, bisa dilihat di website, itu testimoninya ribuan, yang beli itu juga udah ribuan, ternyata ya, aku baru sadar itu. Dia itu paling top sales buat aku sih. Nomor 1 itu penjualannya di sana ya. Dan banyak yang berhasil, banyak yang aduh mbak, aku itu cuma ibu rumah tangga saja, kayak gitu ya. Tapi aku pengen punya penghasilan ini itu, tapi aku nggak tahu mau ngapain, dia banyak DM aku, Mbak Des, ya ampun, yade. Karena memang betul, itu segala sesuatu penciptaan itu kan datangnya dari sesuatu yang tidak dilihat. Kadang orang mikirnya, uang itu kita harus bekerja keras, harus menciptakan menggunakan tenaga, energi, tangan, kaki, panca indera, melakukan sesuatu, bikin jualan, pijit, massage, jual masakan, jual lidah. No guys, no. Start di dalam. Semuanya itu start di dalam. Di dalamnya dulu. Di dalamnya bagus, nggak ada limiting belief. Nanti di luarnya itu ada saja. Wes toh. Percaya aja toh. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai, gaya hidupnya itu seperti apa yang diinginkan, tujuannya apa.
kayak banyak yang DM aku, Mbak Des, aku pengen bebas finansial, tapi ini itu. Nah, aku nanya, bebas finansial itu apa buat kamu? Kayak gitu. Oh, apa ya Mbak Des? Ya nggak tahu, katanya. Pokoknya kayak Mbak Des aja lah, yang nggak bisa kayak aku gitu, karena bebas finansial versiku sama versi orang itu beda-beda, ya kan? Buat aku kan aku berkeluarga, punya anak, jadi mungkin jauh lebih besar daripada yang masih single, jadi silahkan untuk dipikirkan versimu itu seperti apa. Nah, dari sana baru kita akan bisa ke arah itu, kayak gitu. Ibaratnya gini, kalau kita mau ke sebuah tempat kayak gitu ya, kita harus menetapkan dulu tujuannya mau kemana kayak gitu. Naik mobil nih, kita naik mobil nih sekarang ini ya, namanya kesadaran kita kan, mobilnya manusia nih, tubuh fisik ini. Nah, si tubuh fisik ini mobilnya tuh maunya kemana? Kalau misalnya kita naik mobil cuma muter-muter aja, ngejalanin hidup aja, ya udahlah ngikut aja, wus. Oh, orang-orang pada ngomongin megatrust. Oh, orang-orang ngomongin KDRT. Oh, krisis moneter. Monkeypox, folio, la, lulu. Guys, kamu nggak akan kemana-mana. Kamu harus menetapkan tujuanmu yang jelas, maunya kemana. Kalau maunya bebas finansial buat kamu itu apa? Biaya hidupmu itu berapa? Jadi gini, kalau bebas finansial versiku nih ya, biaya hidupku berapa satu bulannya? Misalnya 10 juta satu bulan. Nah, selama berapa tahun aku akan hidup kurang lebihnya ya, untuk kira-kira lah misalnya 80 tahun misalnya. Nah, dari sana berarti per bulannya 10 juta dikali umurku ini sekarang berapa, sisanya berapa. Nah, dikali sisanya itulah. Entah berapapun itu, hasilnya kan pasti ada tuh. Aku harus butuh kalkulator. Sekarang umurku 45. Kalau misalnya aku hidup sampai 80 tahun, kurangi 45. Berarti aku ada waktu 35 tahun lagi. Nah, 10 juta dikali 12. Itu kan 120 juta per tahunnya dikali 35. Berarti 4,2 ya, 4,2 apa ini? Wait. Berapa tadi? 10 juta dikali 12 itu kan 5 minutes later. ya wes, berarti bebas finansial buat aku kurang lebih untuk 35 tahun ke depan 16M. Walaupun nanti kan ada inflasi misalnya ya. Ini basic-basicnya. Nah, terus anak-anakku juga kan nggak hidup cuma 35 tahun. Nanti dia juga pasti ada berkepanjangan. Tapi yang pasti anak-anak itu nanti sudah ada lah. Nanti dia bisa cari uang sendiri. Dan juga apa yang aku building itu sudah akan cover di area tersebut. Intinya, seandainya amit-amit jabang bayi, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bisnis yang aku rencanakan itu flop gitu, at least aku punya uang segitu, kayak gitu, 16M untuk cover aku sampai jompo, kayak gitu. Terus anak-anakku mungkin jualin apa yang aku punya lah, whatever. Nah, at least seperti itu, ngerti ya maksudnya ya? Jadi buat aku bebas finansial minimal aku harus punya 16M, minimal banget itu say. Dan aku udah punya segitu di tahun 2014 waktu aku hamil, sebelum aku hamil anak-anak. Terus si J melakukan investasi, jadi uangnya semuanya dialihkan lah ya, diinvestasikan. Dan dari sana uang hasil investasinya itu baru kita gunakan untuk biaya hidup saat ini. Jadi kalau misalnya aku nggak jualan kelas pun, aku masih bisa hidup kayak gitu ya. Bisa meneruskan hidupku sampai aku umur 35 tahun seperti itu. Karena udah ke cover kan, misalnya biaya apapun lah, apapun itu saat ini nggak bisa mewah-mewah banget sih. Sampai ada yang berubah dari investasinya gitu. Misalnya Bitcoin-nya naik gitu, atau something lah. So far kan naiknya pelan ya, namanya investasi kan naiknya pelan banget, yang gremet deh istilahnya, nggak bisa yang wish gitu ya. Dan semua penghasilan yang aku dapetin saat ini, apapun dari manapun juga, itu aku selalu masukkan ke investasi. Jadi gini teman-teman, coba untuk, ini aku kok muter-muter dari ya fokusnya ya, nggak apa-apa lah ya. Silakan baca The Richest Man
The Richest Man Babylon. Aku baca buku itu udah lama banget dan aku terkesima gitu. Kayaknya wow, it's amazing, kayak buka pikiranku waktu itu. Nah, wait a second. The Rich Man of Babylon. Ya. Nah, itu ada bukunya, nanti aku tulis aja di sana. Di sana itu diajarinya gini. Jadi kita kerja nih, dia pekerja waktu itu, di situ kayaknya slave, kayaknya ini cerita zaman dulu kan. Nah, hasilnya dari yang dia hasilkan itu dimasukkan ke investasi. Nah, anggap si investasi ini generasi yang pertama. Nah, generasi pertama ini menghasilkan sesuatu, ya kan? Menghasilkannya entah 2%, 20%, 30% per tahun, entahlah ya. Nah, berapapun persennya itu dimasukkan lagi ke selanjutnya. Nah, hasil dari selanjutnya itu, kalau nggak salah dimasukkan lagi, jadi kayak neneknya gitu. Jadi 1, 2, 3, baru yang keempatnya itu, hasil yang keempatnya itu yang digunakan. Nah, itu versinya si Babylon itu tadi. Nah, selanjutnya kita harus mengelilingi diri kita dengan komunitas yang positif seputar uang. Karena ini adalah orang-orang yang sukses secara finansial yang akan membuat keputusan yang cerdas dengan uang mereka. Jadi, jangan sama orang yang spender atau yang bukan investor. Intinya cari orang yang percaya bahwa semuanya itu mungkin untuk menciptakan level kekayaan apapun yang diinginkan. Biasanya orang-orang ini percaya pada kita juga dan mereka mungkin bisa juga membantu kita untuk memberikan beberapa nasihat atau mungkin juga kasih tips and trick atau mungkin something good around those area, Nah, yang selanjutnya kita harus mengenal uang kita. Jadi, salah satu masalah terbesar yang aku lihat pada banyak orang itu adalah mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan uang mereka, alias nggak tahu masuknya berapa, keluarnya berapa, kemana saja, sisanya berapa, buat apa, dan lain sebagainya. Mereka kayak tutup mata gitu, kayak serem gitu mikirinnya ya. Nah, sebenarnya hal ini sangat penting untuk mengenal keuangan kita sama kelakuan kita seputar uang itu seperti apa. Kemudian kita harus merasa nyaman dengan kemana uang kita pergi, dari mana uang itu datang, dan lain sebagainya. Waktu itu aku share di Instagram story tentang gimana posisiku ada di sini, karena aku sepanjang sejarahku adalah karyawan kan. Aku nggak punya yang namanya jiwa businesswoman, itu nol besar, dan ini yang aku banyak pelajari, aku banyak belajar, dan aku masih flop menurutku ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya teman-teman nggak punya hal itu nggak bisa bebas finansial juga gitu ya, karena banyak juga orang yang bercerita atau ngasih motivasi, intinya kalau kita hanya bisa berada di posisi kaya raya kalau kita jadi pengusaha, belum tentu ya, belum tentu. Nyatanya aku bisa kayak gitu, padahal aku cuma karyawan aja sepanjang hidupku. Nah, aku cuma mau bilang di sini bahwa apapun yang dikerjakan dirimu saat ini, apapun itu, aku pun banyak kan kerjaannya yang menurutku mungkin ya, mohon maaf ya kalau dianggap remeh gitu kan. Kayak aku pernah jadi kasirnya spa gitu kan, biasa aja. Gajinya juga cuma 1,5 juta. Terus aku juga pernah jadi attention. Customer service, itu gajinya 1 juta. Terus pokoknya pekerjaan yang menurutku simple kayak gitu. Aku juga pernah jadi SPG gitu, rokok itu loh zaman-zaman kuliah dan lain sebagainya. Nah, kadang kita suka berpikir, gimana dari ceritanya dari itu yang 1 jutaan gitu, kok tiba-tiba lompatnya tinggi sekali kayak gitu. Gimana itu prosesnya? Nah, mungkin aku nggak cerita semuanya, tapi yang pasti kerjaanku banyak sekali. Oh, aku pernah jualan gudeg di pinggir. Ini buat teman-temanku yang satu kuliah dulu di masak itu pasti tahu ya. Aku juga kan dulu kuliah di akademi AKS, AKK ya. Masak-masakan lah, mau jadi koki gitu ya. Pasti kalian ingat aku ya. Nah, aku pernah jualan gudeg di pinggir toko. Tokonya masih tutup, jadi jualannya dari pagi jam 4 lah, jam 4, jam 5, nanti toko buka kan jam 9, aku harus tutup buru-buru. Nah, aku biasanya ngantongin duit sekitar 200.000 per hari. Untungku ya, jadi aku yang masak nasinya, nanti gudegnya aku ngambil dari YouTube.
Nah, banyak sekali yang aku lakukan dari yang perintilan yang kecil-kecil sampai yang merambat kan naik pelan-pelan ya, sampai ke DOSM ya, Director of Manager Sales and Marketing. Intinya apa yang aku pelajari dari A sampai Z, let's say, itu kepake. Begitu aku cut yang terakhir, aku dipecat, aku dipertemukan sama yang namanya investor, sama teman lamaku yang mungkin istilahnya sama orang dating zaman sekarang itu dibilangnya dusty man gitu. Karena setiap kali aku bukan ngedate ya, bukan romantic date, lebih kayak pertemanan, aku yang bayarin dia makan karena memang dia nggak punya duit ya. Tapi bukan berarti dia nggak ada nilainya buat aku. Dia bawa temannya yang investor itu, dan karena dia nggak tahu siapa lagi gitu di Indonesia, di Bali yang tahu banyak itu kan aku ya. Ya wes, dan dari sana kita bergerilya ya, dari jualan hotel, jualan chapel, jualan restoran, bla bla bla. Dan pengalamanku dari yang aku lakukan semuanya itu kepake. Dan dalam waktu 1 tahun aku bisa mengumpulkan uang yang aku inginkan. Bam, nothing impossible, darling. So, terima kasih sudah dengerin ocehanku. Maaf, aku banyak ngomong. Aku suka baca komen kalian yang suka bilang, Mbak Des banyak ngomongnya. Guys, kalau kamu nggak menginginkan aku banyak omong, langsung aja ke Instagramku, karena di sana kan cuma 1 menitan ya kan. Kalau YouTube kan aku bisa berlama-lama. And terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.